Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal amali as-salihah wa yaskuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa atba'ihi al-kiramil barah amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat Surya, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan setiap langkah-langkah kita menjadi amal ibadah. Dan sebuah kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Tadi sekitar jam berapa Umi ya? Jam setengah 12, kurang lebih setengah 12 telah terjadi gempa di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di sana Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi, Allah Subhanahu wa taala selamatkan, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, juga tetap diistiqomahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Umi, masih ditemani sama istri Tehlin untuk menemani sahabat Surya di rumah. Untuk kesempatan subuh hari ini ada obrolan apa nih untuk menemani sahabat Surya di rumah? Assalamualaikum sahabat Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, di kesempatan subuh hari ini kita akan berbincang tentang alam barzah. Tuan Bariza. Karena yang kita semua tahu, ada beberapa alam di kehidupan manusia seperti alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Nah, bagaimana sih kehidupan di alam barzah itu? Apakah sama kehidupannya seperti di dunia atau berbeda? Ya. Jadi kita akan membahas tentang alam kubur ya. Alam kubur. Karena barzah itu bukan alam, tapi barzah itu dinding pemisah. Di Quran disebutkan beberapa kali seperti Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pemisahan antara air laut dan air tawar. Itu juga kata barzah yang dipakai. Jadi barzah itu sebuah dinding untuk memisahkan dua alam, dan dinding itu tidak terlihat, tidak nampak dinding itu. Seperti air laut dan air tawar, kita tidak bisa melihat dindingnya sebelah mana, tapi habitat antara air laut dan air tawar berbeda, dan satu sama lain tidak bisa berpindah tempat kecuali dengan risiko yang begitu besar. Bahkan ada para peneliti ketika air tawar dimasukkan ke air laut itu bisa meninggal juga karena bukan habitatnya. Ikannya bisa meninggal juga. Nah, untuk barzah sendiri, untuk pembahasan subuh hari ini yang dikaitkan dengan alam kubur, itu dinding pemisah yang tidak nampak, tidak bisa dilihat, untuk memisahkan antara alam kubur dan alam dunia. Jadi memisahkan alam dunia dan alam kubur, juga alam kubur dan akhirat. Nah, itu ada barzahnya. Jadi alam kubur itu dipisah dari dua alam, antara alam sebelumnya yaitu alam dunia dan alam sesudahnya yaitu alam akhirat. Ada yaumul mahsyar, ada yaumil Jadi mizan. bukan antara alam dunia dan alam kubur aja ya, Bi? Bukan. Jadi pemisah antara alam sebelumnya dan alam sesudahnya. Itu namanya barzah, dinding pemisah. Sedangkan alamnya sendiri, tempatnya sendiri namanya alam kubur. Iya. Nah, alam dunia ada barzah dipisah, ininya alam kubur. Alam sesudahnya juga ada barzah pemisah, yaitu alam dari alam akhirat. Akhirat itu alam akhir yang sudah tidak ada akhir lagi. Surga neraka itu paling akhir sudah. Yeah. Nah, sahabat Surya, kita akan membahas tentang alam kubur. Alam kubur. Siapa sih yang bisa masuk alam kubur? Yaitu orang-orang yang sudah menemui ajalnya. Ajal itu tidak bisa di-request dipercepat ya. Tidak bisa di-request dipercepat, tidak bisa nantilah ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan kau berlindung di balik benteng yang begitu kokoh, ajal itu tetap akan ada, akan menghampiri, dan yakini setiap langkah kita berkaitan dengan ajal kita. Dan ketika ajal itu sudah
waktunya, maka tidak bisa diundur, diminta dipercepat. Hari itu datang, maka hari itu. Banyak para nabi yang bersahabat dengan malaikat maut, dan ketika ajalnya tiba, ya sudah, maka dicabut ruhnya. Nah, ketika dicabut ruh itu, kita sudah bahas tentang proses pencabutan ruh di obrolan sebelumnya tentang Sakaratul maut. sakaratul maut dan adab ziarah kubur. Kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ketika ruh itu keluar, mata ini mengikuti arah ruh keluar, arah ruh kita keluar mengikuti matanya. Makanya rata-rata orang yang meninggal itu melotot karena melihat ruhnya keluar, maka disunahkan ditutup matanya. Nah, ketika keluar itu ada dua malaikat nih, tergantung amaliyah ibadah kita. Apakah kita disambut dengan malaikat rahmah untuk menyambut ruh kita atau malaikat azab? Ketika kita disambut oleh malaikat rahmah, ruh kita dibawa tuh. Di langit pertama kita sudah disambut oleh para malaikat yang sudah berbaris dari alam dunia untuk menyambut ruh kita. Disambut, diberikan salam dan pujian-pujian atas amaliyah kebaikan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperkenankan terus sampai melewati langit ketujuh. Ketika sudah melewati langit ketujuh, maka dipersilahkan kembali ke kuburnya, ke alam kubur. Dan datang dua malaikat. Datang dua malaikat yang kita kenal, malaikat Munkar alaihissalam dan Nakir alaihissalam. Munkar wa Nakir akan menghampiri. Bagaimana sih sosok malaikat Munkar dan Nakir? Bahkan dalam sebuah riwayat ketika sandal itu terdengar beberapa langkah, ada yang menyebutkan dalam riwayat 7 langkah, itu malaikat Munkar Nakir datang. Malaikat Munkar Nakir itu tinggi besar, warnanya hitam kebiru-biruan, rambutnya keriting, matanya merah dan suaranya menggelegar, dan membawa besi atau garda. Besi itu dalam sebuah riwayat dikatakan jika diangkat oleh seluruh manusia sudah tidak terangkat. Walau alam besinya sebesar apa. Nah, bertanya kepada ahli mayit. Ketika ahli mayit itu banyak amaliyah ibadah, kebaikan terhadap sesama banyak. Ketika dipertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa nabiyyuka, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa saudaramu, di mana kiblatmu, dengan enteng kita bisa jawab, dengan mudah kita bisa jawab. Dan pertanyaan itu bisa dijawab bukan karena diapalin dari sekarang. Meskipun kita tiap hari ngapalin pertanyaan itu, tiap hari nih kita ngapalin pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan malaikat Munkar Nakir, kalau amaliyah kita tidak mendukung untuk menjawab, tidak bisa menjawab. Ketika malaikat Munkar Nakir bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, tapi amaliyah kita khianat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa jawab. Ketika malaikat Munkar Nakir memberi pertanyaan, siapa nabimu dan bagaimana pendapatmu tentang orang ini, tentang Rasulullah, maksudnya kita tidak akan bisa menjawab kalau kita tidak mengenalnya dari sekarang, dari sunnah-sunnah, tidak mengenalnya dari para guru yang meriwayatkan bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan bisa jawab. Jadi jawaban itu tergantung amaliyah ibadah kita, amaliyah kebaikan kita yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Ketika jawaban itu semua benar, maka terdengar seruan dari langit, sodaqta hambaku, benar, maka hamparkanlah tikar dari surga. Tikar surga loh yang dihamparkan. Bahkan Kargozari dari alim ulama, tikar surga itu kalau kita misalkan rebahan di atas tikar surga itu bagaikan melayang 40 tahun. Saking fly, saking indah. Kasur mana yang bisa dinikmati seperti itu di alam dunia? Tidak ada. Jadi kehidupan di alam kubur dan alam dunia jauh berbeda. Kenikmatannya juga sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Jadi itu sudah hasanah langsung Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam dunia kita mendapatkan nikmat, masih ada proses dengan makhluk lain. Dan ketika di alam barzah Allah ingin memberikan segala sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada hamba-hambanya. Ketika dia berbuat baik,
Allah Subhanahu wa taala akan menjamunya dengan hasil amal ibadah yang dia lakukan, hasil kebaikan yang dia lakukan. Ketika dia zalim, khianat, ketika dia banyak berbuat maksiat dan tidak sama sekali tobat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengazabnya sesuai dengan perbuatannya. Jadi benar-benar ini sudah murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah benar-benar nampakkan bagaimana kenikmatan itu yang nyata senyata-nyatanya. Siksaan itu juga yang nyata senyata-nyatanya. Nah, ketika terdengar suara seruan dari langit itu untuk menjamu si ahli kubur, maka si ahli kubur ini diperkenankan oleh para malaikat untuk tidur. Tidurlah engkau sebagaimana tidurnya para pengantin. Maka tidur. Jadi di alam kubur itu ada kriteria orang yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau misalkan kiamatnya 1000 tahun, dia tidur 1000 tahun di alam kubur. Kiamatnya misalkan 2000 tahun, dia tidur selama itu. Bagaimana dengan orang-orang soleh terdahulu yang masih Allah Subhanahu wa taala tidurkan sampai sekarang di alam kubur. Cuma perbedaannya, orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi karena dia amaliyah ibadahnya bagus, kebaikan terhadap sesama bagus, kebaikan terhadap alam bagus, dia tidur itu Allah nampakkan surga di dalam mimpinya. Dinampakkan surga setiap hari di dalam mimpinya. Jadi dia mimpi di surga terus. Mimpi indah ya, Bi. Mimpi indah terus. Surga itu kan belum bisa dipandang dengan mata, belum bisa dirasakan oleh jasad ini, dan bahkan terlintas di hayal pun bagaimana keindahan surga, kita tidak bisa menggapai dengan imajinasi kita bagaimana. Saking indahnya. Orang yang ditidurkan ini di alam barzah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia mimpi masuk surga. Diperkenankan, diperlihatkan surga dalam mimpinya ketika tidur. Begitu indah, dan ketika bangun itu serasa sebentar. Antara dia tidur sampai kiamat itu tahu-tahu sudah diserukan bahwa malaikat Israfil alaihissalam meniupkan sangkakala dan dibangkitkan. Antara fase kematian dan dia ditidurkan di alam barzah itu sebentar. Serasa sebentar. Saking nikmatnya. Dan perbedaan untuk manusia yang penuh dosa itu ketika ruhnya dibawa, pintu langit pertama sudah tertutup. Tidak layak ruh bau busuk ini diangkat ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikanlah ke alam bumi, ke kubur. Malaikat tidak mengantarnya lagi ke alam kubur, tapi langsung dilempar dari atas langit ke jasadnya sampai tulang belulangnya bersilangan, saking kerasnya. Lalu datang malaikat yang sama, Munkar wa Nakir, dengan wujud yang sama. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi orang zalim ini tidak bisa menjawabnya. Maka habis sama malaikat itu, dipukul sama malaikat itu, dan sama juga ditidurkan, tapi tidurnya berbeda. Apa tidurnya? Ketika ditidurkan, kuburannya menyempit sampai tulang-tulangnya remuk. Nggak mau pakai tikar dari surga lagi. Enggak, karena orang zalim. Kuburannya menyempit dan dihembuskan api dari dalam neraka. Jadi kuburannya itu menyala, membara. Dibakar hangus itu wujudnya, jasadnya. Dan setiap hari dinampakkan neraka tempat dia nanti. Bayangkan coba, kita aja yang di alam dunia mimpi sesaat, mungkin beberapa jam atau beberapa menit, kita mimpi buruk. Secepat itu kita bangun. Kenapa? Karena mimpi buruk. Ini di alam kubur ditidurkan, terus tempat tidur kita dibakar, dipersempit sampai tulang kita rebuk. Habis itu kita mimpinya mimpi neraka terus, dan tidak bisa bangun. Tersiksa sekali, sangat tersiksa. Setelah itu sama juga dibangkitkan ketika malaikat Israfil alaihissalam meniupkan sangkakala untuk dibangkitkan.
Dan sungguh terpukul orang yang zalim ini ketika dibangkitkan karena dia meyakini akan hisaban Allah dan balasan Allah dan tempat dia nanti. Nah, itu jadi kriteria pertama untuk manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan. Ada tidurnya nikmat, ada tidurnya penuh azab. Nah, ketika di alam kubur ini, malaikat mungkar nakir ada yang malu-malu nih bertanya. Malu-malu. Ini malaikat mungkar nakir tuh dari kejauhan dia tidak mau mendekat si ahli mayit ini, si ahli kubur. Sampai ahli kuburnya bingung. Kenapa dua malaikat ini yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bertanya dari kejauhan? Jadi tidak mau mendekat. Tidak mau mendekat. Ternyata ada amalan Quran di sampingnya. Bagaimana jawab oleh malaikat mungkar nakir kalau dia bertanya dari kejauhan itu karena malu ada amalan Qurannya, maka bertanya dari kejauhan. Dan ketika amalan Qurannya mempersilakan, silakan bertanya atas tugasmu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah bertanya. Itu indahnya ketika amaliyah ibadah kita senantiasa lakukan di alam dunia, itu nyata loh wujud di alam kubur sesuai yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi pendamping kita. Amaliyah kebaikan itu menjadi pendamping kita dengan wujud yang begitu indah, mendampingi kita di alam kubur. Kubur itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gelap. Maka ditafsirkan oleh alim ulama, gelapnya itu satu, gelapnya malam, gelapnya tempat yang begitu gelap karena tertutup oleh tanah, juga gelap karena pengetahuan kita tidak terlalu banyak tentang alam kubur kecuali dalil-dalil yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak ada lagi informasi tentang alam kubur. Jadi kita tidak bisa menjangkau lebih jauh kecuali kita bertanya kepada guru kita untuk menjelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang alam kubur itu tersendiri. Jadi malaikat juga ada yang malu-malu karena amaliyah ibadah kita. Bahkan orang yang senantiasa zolim juga itu amaliyahnya akan mendampingi dengan wujud yang begitu menyeramkan. Sudah tempat gelap, malaikatnya malaikat bengis-bengis, terus wujudnya sangat menyeramkan juga, ditemani dengan amaliyah buruk yang yang mengerikan, menyeramkan, kesiksa tuh sampai kiamat kita nungguin itu ditemani itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itulah jadi perbedaan antara kehidupan alam dunia dan alam kubur. Juga perbedaan antara alam kubur dan barzah itu apa? Jadi barzah dindingnya, sekatnya. Jadi dinding yang tidak terlihat, tidak nampak untuk memisahkan satu alam dengan alam yang lainnya. Itu barzah, tempatnya sendiri dinamakan alam kubur. Ada pertanyaan lagi? Nah, Abi, apakah orang yang meninggalnya tidak bisa dikuburkan? Dengan kata lain, jasadnya hanyut atau ada hal lainnya? Iya. Yang karena dikarenakan sesuatu mungkin ya? Iya. Apakah itu masih tetap masuk alam kubur atau gimana? Ya, misalkan meninggalnya hanyut, jasadnya tidak ditemukan. Di planet manapun meninggal. Salah satu contohnya. Misalkan lagi ke bulan, meninggal di bulan. Ke ruang angkasa, meninggal di ruang angkasa. Di laut, meninggal di laut. Yang naik pesawat, misalkan pesawatnya meledak di atas, jasadnya tidak ditemukan. Apakah tetap masuk ke alam kubur? Iya, tetap masuk ke alam kubur. Yang dibakar pun sama, tetap masuk ke alam kubur. Itu fase pertama alam kubur itu. Fase pertama sebelum kita masuk ke alam akhirat, dikumpulkan di yaumul mahsyar. Itu fase pertama. Jadi semuanya masuk ke alam kubur dulu untuk mempertimbangkan dan melihat amalannya. Umi tahu nggak, ada sebuah riwayat nih. Syekh Muhammad itu dalam sebuah keterangan, Abi pernah dengar dari guru Abi, Syekh Muhammad itu adalah keturunan langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orangnya sangat alim. Ketika di depan Ka'bah dia nangis terisak-isak. Maka dipertanyakan oleh beberapa rekannya, oleh beberapa sahabatnya, "Wahai saudaraku, wahai Syekh, kenapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Sebelumnya aku mendatangi kubur dan aku menangisi
tentang kubur itu? Bukankah engkau orang soleh? Kenapa engkau masih menangis tentang kubur? Maka Syekh Muhammad menjawab, tidak ada jaminan aku lepas dari azab kubur. Bayangkan orang yang soleh, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ada darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih menangisi kubur. Juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu sahabat mulia kan, udah dijamin surga tuh. 10 sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan istananya sudah disebutkan, kenikmatannya sudah ada. Wafatnya juga ketika hendak wafat, meskipun tulang belulangnya sudah pada patah, tersenyum ketika ditanya, wahai sahabatku, apa yang kau rasakan? Terus Utsman bin Affan menjelaskan, sungguh engkau diam, sesungguhnya aku sedang berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada aku, wahai Utsman, apakah engkau ingin berbuka puasa di tempatmu atau di tempatku? Maka Utsman bin Affan menjawab, aku ingin berbuka puasa di tempatmu. Akhirnya Utsman bin Affan itu meninggal sebelum maghrib. Indahnya pada saat bulan Ramadan. Indahnya wafatnya seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung datang menawarkan semua itu. Utsman bin Affan ini dermawan, ahli ibadah, tidak putus tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin keselamatannya nanti di akhirat, tapi masih menangisi alam kubur. Rata-rata para sahabat ketika dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surganya, tidak jingkrak-jingkrak kegirangan. Ketika diterangkan tentang neraka, tidak membuat begitu gemetar, tapi mereka tetap diarahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari azab neraka. Tapi ketika dijelaskan tentang alam kubur, para sahabat menangis. Maka diriwayatkan oleh Hani radhiyallahu anhuma, seorang khadim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini. Utsman bin Affan itu setiap melewati sebuah pekuburan, Utsman bin Affan itu selalu nangis terisak-isak, bahkan janggutnya itu sampai basah. Maka Hani radhiyallahu anhu ini bertanya, wahai Utsman bin Affan, apa yang kau tangisi? Utsman bin Affan menjelaskan, aku menangisi tentang kubur. Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang aku telah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dijamin atas keselamatanku di dalam kubur. Bayangkan seorang sahabat mulia. Kubur ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika selamat di kubur, maka akan mudah selanjutnya. Ketika diazab di kubur, maka akan sulit untuk alam-alam selanjutnya. Seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meratapi, menangisi tentang kubur. Kubur itu nggak ada teman lagi kecuali amalan langsung kita. Amalan langsung kita. Kita lewat kuburan malam-malam kita lewat kuburan, begitu menyeramkan. Sepi, gelap. Cuma lewat ya, ini cuma lewat. Yang suatu saat kita dikubur di situ dengan pakaian yang sama, kain kafan. Makanya ketika mati itu kita nggak pakai jas, nggak pakai gaun pengantin. Bagi seorang muslim itu pakai kain kafan. Harta yang membawa kita ke kuburan, harta itu akan balik lagi, tidak ikut ke dalam kubur menemani kita. Harta yang kita usahakan berpayah-payah itu tidak ikut. Keluarga, sebagaimanapun cintanya keluarga terhadap kita, ketika dikubur mereka pulang. Yang setia apa? Ya amal Ibadah. Nah, kita yang tertipu itu apa? Ini yang akan setia, ini kita sia-siakan di alam dunia. Yang kita kejar-kejar, yang pasti pulang kembali itu ke rumah, keluarga
pulang kembali ke rumah, harta akan ditinggalkan dibagiin, di rumah. ditinggalkan. Ini yang kita belain mati-matian. Iya. Makanya jangan sampai tertipu. Kita berusaha mencari nafkah, berusaha mencari harta, carilah di jalan halal, juga niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengejar sesuatu hingga kita lalai terhadap ibadah. Bahkan di alam kubur itu, di alam kubur bagi ahli sholat pun akan diazab. Bagi ahli sholat akan diazab. Yang suka sholat masih diazab. Kenapa tuh, Bi? Sholatnya yang lalai. Sholat lalai. Seperti apa sholat lalai? Nanti di alam kubur itu ada namanya ular. Namanya itu sujaul akro. Sujaul akro itu ular yang akan menyiksa orang-orang yang lalai dalam sholat. Dia kerjain sholat tapi lalai dalam waktu. Jadi akan datang ular itu. Seandainya ular itu bisanya disebar atau bisanya tertetes di alam dunia ini, di tanah dunia ini, maka seluruh tumbuhan tidak akan tumbuh. Saking berbisanya. Juga memiliki 2 bola mata yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api. Dan sujaul akro ini memiliki kuku terbuat dari besi dan baja, dan kukunya itu sepanjang sehari perjalanan. Bayangkan kalau sehari perjalanan dari sini kemana ya? Panjang banget. Dari sini ke Jakarta nyampe tidak? Sehari perjalanan, kukunya saja. Dan dia akan menyiksa si ahli mayit yang lalai sholat ini sampai hari kiamat. Satu patukannya maka si ahli mayit akan terbenam 70 hasta. Satu kali patukan. Bagaimana ini dipatuknya tiap hari sampai hari kiamat? Subhanallah. Akulah sujul akro yang akan menyiksa kalian yang melalaikan sholat subuh hingga lalai terbit matahari. Itu yang melalaikan ya, Melalaikan bukan yang waktu. meninggal. Bukan meninggalkan. Yang melalaikan sholat zuhur sampai ke asar, yang melalaikan sholat asar sampai ke maghrib ke isya, lalai dalam waktu, maka akan datang sujul akro untuk menyiksa. Ular yang begitu menyeramkan, dan itu akan nampak bagi orang-orang yang lalai dalam sholat, apalagi ditinggalkan. Lalai saja diazab. Lalai saja diazab. Jadi kriteria-kriteria yang diberi kenikmatan dan diberi azab itu nampak. Jadi bagaimanapun proses nanti meninggal, jasadnya hilanglah, hancurlah, tenggelamlah, atau kemanapun tetap masuk alam kubur untuk menikmati ladang ibadah dia yang lakukan, atau mendapat siksaan karena amal atas perbuatan. dosa-dosa yang dia lakukan juga. Tetap masuk alam kubur. Dan dalam kehidupan kubur itu ada yang ditidurkan seperti Abi yang ceritakan tadi, tidur yang nikmat karena diperlihatkan surga, tidur yang tersiksa karena diperlihatkan azab neraka. Juga ada juga orang-orang yang mendapat langsung kenikmatan. Jadi di surganya langsung diberi kenikmatan, mendapatkan rizki langsung dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Di alam kuburnya. Jadi enggak ditidurkan gitu, Bi? Tidak ditidurkan. Ada sebagian golongan yang tidak ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung diberikan nikmat. Bahkan berkumpul dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang soleh Di alam kubur. Janji Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita cintanya terhadap amal ibadah, makanya nih guru Abi pernah amanah, niatkan dalam hidup ini menunggu sholat, niatkan dalam hidup ini mencari ilmu. Nah, ketika kita meniatkan dan mencintai kedua ini amanah dari guru Abi nih. Ketika kita meninggal, ilmu kan harus terus dicari tuh. Ketika kita diwafatkan, Allah bangkitkan sesuai kecintaan kita. Maka dikumpulkan dengan ahli-ahli ilmu. Misalkan lagi belajar fikih nih, dibangkitkan, habis meninggal dikumpulkan sama ahli-ahli fikih. Kita belajar fikih lagi dengan penuh kenikmatan, mendapat rizki langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya. Tapi ada juga yang mendapat azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditidurkan tapi langsung menerima azab. Seperti riwayat yang diriwayatkan
dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah melihat di kuburnya seseorang itu ada yang sedang mencakar-cakar wajahnya, kukunya terbuat dari baja, dan dia mencakar-cakar wajahnya sampai habis wajahnya, tinggal tulang belulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, apa yang dia lakukan sampai siksanya seperti itu? Maka malaikat Jibril alaihissalam, itulah dosa untuk seseorang yang senantiasa bergibah, menceritakan aib saudaranya, menceritakan aib orang lain. Maka siksaannya itu dibuatkan kuku dari baja dan dia mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai habis. Ketika habis diciptakan kembali, dicakar-cakar lagi. Setiap hari di alam kuburnya seperti itu. Terus menerus ajab itu diterima sampai hari kiamat. Belum lagi kengerian-kengerian yang didapatkan di alam kubur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang mengerikan itu adalah kubur. Makanya kita berlindung dari azab kubur selepas kita doa tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati mahyaya wa mati wa min fitnati masyihid dajjal. Kita berlindung dari kubur, azab kubur. Kita harus senantiasa berlindung dari azab kubur karena tidak ada jaminan kita bisa selamat. Nah, seperti itu. Ada yang dipertanyakan lagi? Dan gimana nih Bi dengan yang mati karena bunuh diri? Karena yang Umi tahu ya Bi, orang yang meninggal karena bunuh diri itu jangan disolatkan. Dan bagaimana dengan kehidupan di alam kubur bagi orang-orang yang meninggal bunuh diri? Nah, bunuh diri itu ada dua bunuh diri. Ada yang langsung tokcer meninggal dan ada yang tidak meninggal. Ketika seseorang bunuh diri, tiba-tiba tidak jadi itu meninggal. Ada kan? Ada. Karena belum ajal, ya kan? Iya. Belum ajal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kesempatan untuk dia hidup, untuk memperbaiki amalia ibadah. Karena kehidupan ini soal yang harus diselesaikan dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah menenggak racun, tidak meninggal. Gantung diri, malah talinya yang putus. Iya. Tiduran di rel kereta api, nggak ada kereta apinya karena udah nggak dilintasi kereta api kan. Jadi banyak hal yang gagal meninggal tuh, meskipun sudah nekat mau meninggal, gagal meninggal. Diberi kesempatan, satu karena belum ajal dan Allah memberi kesempatan untuk hidup. Yang kedua, bunuh diri tokcer langsung meninggal. Iya. Meskipun misalkan jatah usia dia tuh sampai 70 tahun, di usia 20 tahun dia bunuh diri, padahal jatahnya sampai 70 tahun. Itu bisa ya. Dan dia meninggal tetap. Itu Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kenapa coba? Misalkan ada yang bunuh diri sampai putus kepalanya. Putus kepalanya. Kepalanya di mana, badannya di mana. Kadar Allah, kudratullah, sunatullah sudah ditetapkan. Misalkan kalau dia tetap hidup tanpa kepala, aneh juga kan? Iya kan? Makanya kasih sayang Rahman Rahim Allah diwafatkan. Tapi bencinya Allah Subhanahu Wa Taala akan dinampakkan ketika dia di alam kubur. Makanya bagaimana siksaan orang-orang yang bunuh diri, bagaimana siksaan di alam kuburnya. Dia yang pertama akan setiap hari merasakan sakaratul maut bagi ajabnya. Tahu kan sakaratul maut yang sebelumnya kita bahas? Iya. Sesuai riwayat dikatakan bagai ditusuk-tusuk 70.000 pedang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja kesakitan. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam meriwayatkan bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Iya. Dikuliti hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan daging dan tulang. Rasanya seperti itu. Menurut sahabat radhiyallahu anhuma, bagaikan memasukkan pohon berduri dari telapak kaki, dikeluarkan dari mulut, ditarik sekeras-kerasnya sampai isi perutnya keluar dari mulut. Kargozari dari alim ulama, sakaratul maut sakitnya bagaikan kita menuruni pohon yang berduri dari atas langit ke bawah langit dalam keadaan telanjang.
Sakitnya seperti itu, dan ini akan dirasakan oleh orang yang bunuh diri. Sakaratul maut itu akan dirasakan tiap hari, dan dia akan senantiasa melakukan hal yang sama yang dia lakukan ketika bunuh diri. Misalkan bunuh dirinya gantung diri, dia tiap hari gantung diri tuh di alam kuburnya, tiap hari ambil tali gantung diri, sakaratul maut lagi, ambil tali gantung diri, sakaratul maut, Berulang-ulang seperti itu ya. berulang-ulang seperti itu. Padahal sakaratul maut itu kullu nafsin da'iqah itu hanya merasakan sesaat. Bagi manusia pada umumnya hanya merasakan sesaat, habis itu tidak merasakan lagi. Bagaimana sakaratul maut ketika di zamannya Nabi Isa, ketika Nabi Isa alaihissalam membangkitkan di dalam kubur seseorang yang hidup di zaman Nabi Nuh. Dia bercerita tentang sakitnya sakaratul maut, tentang sakitnya sakaratul maut, dan setiap manusia merasakan sakaratul maut dengan kadar yang berbeda-beda. Bahkan saking lembutnya ada yang seperti hanya dicubit. Iya. Nah, sakaratul maut yang dialami oleh orang yang bunuh diri ini dahsyat, menyakitkan dan pedih, dan dia akan rasakan setiap hari di alam kubur. Dia gantung diri, maka di alam kuburnya dia terus-terusan gantung diri dan merasakan sakaratul maut tiap hari. Berulang-ulang sampai hari kiamat tiba. Hari kiamat tiba, dan bukan sesaat, terus-terusan. Itu azab yang akan diterimanya. Makanya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada masalah, kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap masalah yang kita hadapi, Allah permudah. Dan kita mengukur diri, karena gini, sesuatu datang kalau itu bentuknya peringatan, maka jalannya adalah tobat. Karena ini bukan ujian itu diberikan sesuai kadar kemampuan. Kalau peringatan bisa di luar kadar kemampuan, maka jalan salah satunya adalah tobat. Ketika ujian yang datang, maka kita perbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kelas-kelas ini Abi dan Umi, mungkin yang datang itu bukan ujian, boleh jadi peringatan. Makanya selain daripada kita muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung diri kita sebelum Allah menghitung, hitung diri kita. Oh iya, kita sering lalai, banyak hal-hal yang ditinggalkan. Kita bentengi dengan tobat, imbangi dengan ibadah. Maka ketika ada masalah itu, meskipun peringatan, Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan dan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Makanya jangan sekali-kali, apalagi seorang mukmin, seorang muslim, berputus asa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Ketika ada masalah, minta Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dan memberikan kemudahan. Ahli dosa, jangan putus rahmat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala luas. Allah itu benci dosa, dan Allah tidak pernah membenci pendosa. Pendosa itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama nyawanya masih ada di badan, diberi kesempatan terus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hambaku. Bahkan malaikat itu sudah ngenes tuh lihat kelakuannya. Ya Allah, matikan saja sekarang. Tidak, hambaku akan kembali. Maka ketika kembali dalam taubatnya, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbangga. Lihatlah hambaku. Bayangkan, ampunan Allah sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas. Tapi di balik itu jangan sia-siakan kasih sayang Allah, jangan sia-siakan ampunan Allah. Dan ingatlah, di balik kasih sayang Allah, di balik ampunan Allah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai murka dan azab yang luar biasa. Jadi jangan mempermainkan tobat. Jangan mempermainkan tobat. Ada lagi yang dipertanyakan? Nah, Abi, gimana
cara agar kita terhindar dari fitnah, siksa, atau azab kubur. Nah, untuk terhindar dari fitnah dan siksa azab kubur, kita sudah diberi bocoran tuh. Makanya suka ada bahasa, apakah kita punya orang dalam? Jelas lah. Nah, jelas lah. Orang muslim itu punya orang dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap saat meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala apapun untuk umatnya, yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta cara bagaimana umatnya selamat dari azab kubur. Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tata caranya biar terhindar dari zubil hazan, diberi bocoran, diberikan wahyu, dibocorkan kepada umatnya, ini loh 10 dosa yang harus kalian hindari agar bisa mendapat syafaat dan tidak masuk zubil hazan, suatu lembah yang ada di neraka, dan itu lembah kebinasaan, lembah kesedihan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan umatnya, untuk kebaikan kita semua. Selamat di padang mahsyar ada beberapa kriteria: imamun adil, imam yang adil, pemuda yang senantiasa terpaut hatinya ke dalam masjid, yang diselamatkan dan mendapat naungan ketika di hari kiamat. Jadi banyak hal yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Salah satunya bagaimana cara ketika kita ingin terhindar dari fitnah dan azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Quran surah Al-Mulk. Kedua, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah doa tahiyat. Ada doa yang kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan dari azab kubur. Jadi selain daripada amalan, kita doa dan kita memperbaiki amaliyah kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbaiki juga kebaikan kita terhadap sesama manusia. Kita perbaiki juga akhlak kita terhadap alam. Ingatlah Umi, tanah yang kita injak setiap saat itu ada yang berdoa, ada yang mengazab. Bagi orang-orang pendosa ini tanah itu mengazab. Ya Allah percepat kematiannya. Ya Allah percepat kematiannya agar aku bisa mengazabnya di dalam kubur. Kita kan dikubur di tanah tuh, dan segala sesuatu yang di manusia itu diciptakan dari saripati tanah dan akan kembali ke tanah. Ketika dia berbuat zalim dosa, maka tanah itu meminta kepada Allah untuk mengazabnya. Makanya ada yang meninggal itu langsung dihimpit kuburnya, dihimpit tanahnya. Tapi juga ada yang meninggal sebelum meninggal itu orang-orang yang berbuat baik, banyak ibadahnya, didoakan tuh sama tanah, ya Allah, seandainya ajalnya sudah tiba, kami akan berkhidmat kepadanya, melayaninya. Makanya ketika meninggal, kargo jari dari alim ulama, si jenazah itu akan terasa nyaman bagai dipelukan ibunya. Bayangkan coba, bagai dipelukan ibunya, begitu nyamannya di alam barzah. Jadi itulah tata cara ketika ingin terlepas dari azab dan fitnah kubur. Satu, kita amalkan baca Quran surah Al-Mulk, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiganya, kita memperbaiki ibadah dan akhlak kita. Mudah-mudahan kita semua sebagai muslim, sebagai mukmin, kita tidak takut, jangan takut dengan kematian, tapi bagaimana caranya kita mempersiapkan kematian. Karena orang yang takut mati itu bukan takut kematiannya, tapi dia belum siap akan matinya. Belum siap akan matinya karena belum punya bekal untuk menghadapi hari setelah kematiannya. Ada azab yang akan dinampakkan, makanya belum siap. Ada lagi orang yang belum siap mati tapi sok-sokan berani mati. Itu konyol. Itu nantang namanya. Nah, mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim
kita semua sahabat Suriah di rumah. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amin ya. dan kita dijauhkan dari fitnah kubur, dijauhkan dari siksa dan azab kubur. Dan saudara-saudara muslim yang telah mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari siksa kubur, Amin. jauhkan dari azab kubur, jauhkan dari fitnah kubur. Dan mudah-mudahan ketika dibangkitkan kita di yaumil mahsyar, di hari kebangkitan, mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama idola kita semua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, setiap update sangat sedih dan kita tidak bisa ngapa-ngapain selain berdoa. Mudah-mudahan mereka ketika selamat kelaparan, ketika ada di tempat antara mati dan masih hidup besok, pilihannya selalu kematian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama yang ada di Gaza, Allah Subhanahu wa taala kuatkan, Allah Subhanahu wa taala sabarkan, Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih malu dalam keadaan selamat tapi jauh dari ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya membinasakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan secepatnya Allah Subhanahu wa taala memberi kemerdekaan, kebebasan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.